Oke. Saya tidak bisa bahasa Jawa. Nggak bisa bahasa Jawa, nggak apa-apa. Jadi tahu kan, setiap kali telepon masuk ke Iya, aku secara langsung dan tidak langsung masuk di YouTube sama Facebook karena pasti diupload. Dan setelah viral kita iya, nggak akan take down. Kenapa sayang? Ada apa dengannya? iya. Ada apa dengannya? Mau mau cerita awalnya bagaimana ya, bingung. Nggak tahu ceritanya gimana. Ada apa? Kok pelakor tobat itu gimana? Kamu jadi istri kedua atau jadi selingkuhan atau jadi pacar? Kenapa kok bisa jadi pelakor tobat nih? Sebentar, di Jadi Indonesia pacar apa di Hong Kong? Di Indonesia apa di Hong Kong? Hong di Hong Kong. Oke, sama majikan? Bukan, Oh, sama eh, teman. orang. Iya, Tapi di Hong Kong sini, cowoknya juga di Hong Kong. iya. Cowoknya juga di Hong Enggak, Kong. enggak. Oh, cowoknya di Indonesia. Cowoknya di Malaysia. Oh, cowoknya di Malaysia. Terus kamunya di sini. Terus cewek satunya di mana? Istrinya di rumah. Di Indonesia. Iya, Terus kok kamu bisa bilang tobat? ya kan saya udah berhubungan udah lama, hampir 4 tahunan lah. Oke, terus? Tapi makin kesini orangnya itu makin nggak karuan, nggak bisa dimengerti. Orangnya kayak anak kecil, Mbak. Mm-mm. Memang dia nuruti apa yang saya minta, apa yang saya mau dipenuhin, tapi ya itu dia. Kalau dia hatinya nggak mood atau saya salah sedikit aja itu diungkit-ungkit Oke, gitu. terus? Bahkan oke lah saya eh, pinjam uangnya dia, bukan pinjam istilahnya, dia ngasih saya gitu. Mm-mm. Tapi saya nggak pernah minta, dia Mm-mm. bantu saya. Nggak taunya itu jadi beban saya sekarang. Gitu. Kan saya pengen berhenti gitu, tapi dianya nggak mau. Saya sampai pengen bilang ke dia, saya sanggup, saya mampu gantiin uangnya itu, tapi saya cicil itu. Tapi saya tanya berapa jumlahnya, ayo berapapun jumlahnya akan saya cicil, saya bilang gitu. Tapi dia nggak mau. Giliran keluarga saya nanya ke dia, dianya nggak mau juga kasih tahu. Katanya dia nggak mau pisah sama saya. Nah, saya suruh pilih salah satu antara saya sama istrinya. Nah, dia diem. Terus? Maunya apa? Dan nggak tahu maunya udah mau pisah sama saya, maunya udah pisah sama suaminya, istrinya. Nah, Gimana? maunya dia kami berdua gitu. Oke, terus kamu mau nggak? Makin kesini kok saya merasa semakin sakit ya, Miss. Saya pengen bebas, saya pengen lepas. Soalnya selama ini 4 tahun ini dia ngatur saya, benar-benar ngatur banget. Sampai di pertemanan saya mau cewek sama cowok di media diawasi sama dia gitu. Oke. Ya, ya saya ikuti apapun yang dia instruksi, yang dia ingin itu saya ikuti. Tapi kok makin kesini saya capek sendiri gitu. Mhm, mhm. Iya, Terus kamu memilih mengakhiri atau masih berlanjut sampai sekarang? saya pengen mengakhiri, tapi dia nggak mau gitu. Saya pengen ganti uangnya, tapi dia nggak mau. Oke, kamu punya utang dia berapa? Bagaimana kamu punya utang dia? Katanya sih kurang lebih 70 katanya. Wah, kamu buat apa aja uang itu? Sebenarnya dulu itu saya bikin rumah. Mm-mm. Itu pun kan karena komitmen berdua gitu Oke, istilahnya. oke. Terus? Dan setiap apa yang dia keluarin itu saya catat di rumah gitu. Saya suruh orang rumah nyatat gitu. Oke. Setelah dicatat beda sama yang di rumah dengan katanya dia gitu. Ya aku terserah aja. Mau ikut katanya dia oke. Ayo saya ganti, saya bilang gitu. Tapi saya cicil pelan-pelan, dan selama nyicil itu saya pengen berhenti
dihubungin sama kamu, diatur sama kamu. Saya bilang gitu, Miss. Tapi dia nggak mau. Saya jadi bingung. Berarti sampai sekarang belum diakhiri dong? Belum, masih jalan. Oke. Kalau suaramu ini terdengar dari dia, apa sih yang ingin kamu katakan? Yang saya ingin katakan, cuman kalau memang nggak bisa milih yang antara kita ataupun saya yang salah masuk gitu, saya lebih baik dilepas gitu. Kalau memang beratnya karena utang saya ke dia, ngomong baik-baik, kita selesaikan itu. Saya sanggup selesaikan, tapi berhenti menghubungi saya, meneror keluarga saya, teror teman-teman saya semua gitu. Oke, dia orang mana dan kamu orang mana? Saya orang NTB. Oke, cowoknya orang? Sama. Orang NTB. Tahu nggak sayang, yang lebih sakit itu adalah istrinya sendiri. Kenapa? Selama ini dia bekerja di Malaysia, uangnya dikirimin ke kamu. Sebenarnya yang paling gede. Tunggu dulu, Miss. Dia adil banget gitu. Bahkan nggak semua sebenarnya uangnya itu pun nggak rutin. Tiap bulan itu nggak, Miss, gitu. Dan maksud aku adalah yang paling sakit itu sebenarnya istrinya sayang. Paham nggak maksud aku? Dia bekerja ke luar negeri, dia bekerja di Malaysia kan tujuannya buat menyenangkan istri dan anak-anaknya. Dan sekarang hatinya dibagi dua bersama kamu gitu loh. Sebenarnya korban yang paling menyakitkan adalah istri pertamanya. Iya. Jadi kalau menurutku pribadi, apakah istrinya tahu kalau kamu adalah wanita simpanannya, suaminya? Enggak tahu. Bahkan saya niatnya pengen ngasih tahu sih biar dia berhenti hubungi saya. Waduh, saya kalau kayak gini ini dilema ya. Saya kurang tahu jujur salah nggak jujur salah. Paham nggak maksudnya? Saya sampai datang ke Miss. Kamu coba berbicara dengan pacarmu, Dok. Kamu bilang kalau enggak aku akan kasih tahu istrimu gitu. Gimana reaksinya dia? Ada nggak reaksinya dia saat kamu berbicara seperti itu? Kasih tahu aja dia bilang gitu, Miss. Malah saya yang kena mental. Kamu yang kena mental? Iya, jadinya saya bingung juga. HP semuanya disadap sama dia, Miss. Tapi kan kamu bisa beli baru lagi, Sam. Kamu kan bisa beli baru, Sam. Udah, tapi dia bisa, dia sampai sewa hacker. Nyewa hacker dengan nomor baru nggak bisa dong, sayang. Dengan nomor baru, dengan email baru, dengan HP baru nggak bisa. Hacker nggak bisa. Iya. Oh, nggak bisa. Makanya ini aman, tapi dia bisa lihat siapa aja yang daftar kontak siapa aja yang ada di WA saya gitu. Menurutku ya memang kamu harus ngasih tahu istrinya. Kalau kamu benar-benar ingin mengakhiri semuanya dan karena dia laki-lakinya tidak bisa memilih dan kamu harus pergi, kamu bilang kamu tidak bisa. Gini loh, Dok, saya nggak tahu kenapa kamu nggak bisa pergi. Saya pernah dilema seperti itu, tapi bukan karena wanita kedua atau ketiga. Saya cuma sama satu orang ini aja. Tapi saya selalu diancam, selalu takut karena rasa sayang sama dia masih ada. Jadi saat dia ngancam itu saya mundur lagi karena saya masih sayang dia. Tapi saat rasa itu sudah tidak ada, saya tega loh. Saya benar-benar ninggalin dia. Saat keluarga saya diteror oleh cowok itu, saya nggak peduli. Karena saya sudah bilang, hubungan kita putus ya putus, masalah utang ya utang. Paham nggak maksudku? Jadi kamu ada keberanian dan ngomong sama keluargamu. Dengan memutuskan dia, keluargamu punya resiko akan diteror sama dia. Diteror pun bisa ganti nomor dong. Bener nggak? Sudah, Miss, sebenarnya. Sampai keluarga juga dukung saya semuanya. Ya, ini kamu belum menikah sama dia, kamu sudah dikendalikan seperti ini. Takutnya kalau kamu sudah menikah KDRT, sayang. Iya. Paham nggak? Sudah kayak terlalu mengekang kamu, terlalu mengatur kamu. Saya takutnya suatu saat akan memberikan tekanan mental itu semakin ke kamu. Ngerti nggak? Jadi akhiri aja, memang akhiri aja. Dan harus punya keberanian untuk mengatakan tidak.
Jadi kamu harus cari pelampiasan bukan sih sayang. Maksudnya adalah semakin dekat dengan keluarga, komunikasi lebih dengan keluarga. Jadi katakan tidak sama dia. Kalau dia telepon, kamu reject aja. Dan ingat, jangan takut dengan ancaman dia. Kan dia ada di Malaysia. Iya. Kalau berbicara tentang utang, kita bicara secara profesional. Tapi kalau bicara tentang cinta, kita akhiri. Ini harus ada keberanian dari kamu, sayang. Harus kamu sendiri yang bergerak. Iya. Ngerti nggak? Kamu harus berani. Ngerti. Kamu harus berani, sayang. Karena saya rasa hubungan kamu nggak sehat. Iya, Miss. Jadi nggak enak, sayang. Walaupun istri pertama bisa menerima, sampai kapan kamu bisa menerima kenyataan ini? Saya pribadi sebagai perempuan, saya tidak ingin diduakan dan saya tidak ingin jadi yang kedua. Lebih baik saya sendiri. Iya. Iya. Kamu sudah menikah atau masih sendiri? Janda. Janda, punya anak? Iya. Oke. Ingat pesan saya. Laki-laki banyak uang, wanita 10 itu tidak cukup. Tapi wanita banyak uang, laki-laki 1 itu tidak dibutuhkan. Jadi lebih baik berkarya, berusaha demi anak-anakmu. Laki-laki itu pilihan yang kedua atau kelima, Mbak. Jadi jangan pernah meracunin dirimu sendiri. Tujuan kamu cari uang di sini buat keluarga. Masalah cinta kita tentukan lagi di Indonesia, itu aja loh. Iya, Miss. Saya tidak ingin kamu jadi pelakor, sayang. Takutnya ntar karmanya balik lagi ke kita. Ngerti nggak? Ya, Miss. Oke? Ngerti. Jangan pernah jadi pelakor. Kamu pasti punya rezeki dan jodoh sendiri. Aku tunggu kamu. Oke? Iya, Miss. Kamu pasti bisa. Oke? Bye-bye. Saya nggak bisa ngomong ya, Mbak ya, siapa yang salah, siapa yang benar, karena di sini cuma curhat aja kok. Kita nggak mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Tapi kalau jadi wanita simpanan nggak enak ya, Mbak ya. Selalu takut, selalu kecewa, selalu khawatir, dan saya tidak inginkan itu pada kalian, mbak-mbaknya yang ada di Hong Kong yang sedang mengais rezeki, rencananya buat keluarga tapi malah mengenal cinta yang tidak jelas. Apakah mbaknya salah? Ya dua-duanya salah, Mbak. Cowok ceweknya sama salah menurut pendapat saya ya. Kenapa? Karena tangan itu nggak akan bunyi kalau nggak dua-duanya bertepuk. Jadi kalau nggak dua-duanya saling menyatu, itu nggak akan terjadi. Jadi saya selalu bilang, tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Jadi akhiri saja, karena jadi wanita simpanan sesuatu yang sangat menyakitkan. Mungkin kamu kelihatannya diperhatikan daripada istrinya, tapi apalah artinya yang kedua? Karena dia tidak puas dengan istrinya, dia mencarimu. Dan ingat, kalau dia sudah tidak puas dengan dirimu, suatu saat dia akan mencari yang lain lagi. Dan ingat, status kamu adalah yang nomor 2. Apakah tidak menutup kemungkinan si cowok ini akan mencari yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam, yang ketujuh, atau bahkan kamu sebenarnya bukan yang kedua, masih banyak lagi nomor-nomor lain. Ingat, jangan pernah menjadi dirimu sendiri yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Biarlah dirimu menjadi dirimu sendiri, dan semua adalah milikmu dan hak kamu. Itu aja dari saya. Jangan pernah jadi pelakor. Kata mbaknya, nggak ada pelakor kalau laki-lakinya tidak mengimbangi. Begitu juga dengan perempuan, tidak akan menjadi pelakor kalau kamu juga tidak mengimbanginya. Itu aja pesan dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf, waspadalah, karena apes tidak ada dalam kalender. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas kita semua. Semoga semua makhluk bahagia, dan bye-bye.